teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Kusmawardani dengan NIM 2024-31066 dari kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan materi koordinat polar. Kalkulus memiliki peran penting dalam bidang teknologi, termasuk ilmu komputer, kecerdasan buatan, dan rekayasa. Nah, di dalam ilmu komputer, kalkulus ini digunakan untuk menganalisis algoritma, grafik komputer, juga pengembangan perangkat lunak. Sedangkan kalkulus dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sains, teknologi, ekonomi, hingga seni, kalkulus itu diterapkan dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan. Misalnya dalam fisika, kalkulus digunakan untuk menghitung kecepatan, percepatan, dan energi dalam berbagai fenomena fisika. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, biasa digunakan untuk memprediksi curah hujan, suhu, dan pola angin. Begitupun dengan musik, kalkulus membantu optimasi akustik ruangan dan pemahaman teori musik. Lanjut, koordinat polar. Sistem koordinat yang menggunakan jarak dari suatu titik ke titik asalnya biasanya disebut dengan kutub dan sudut dari garis referensi untuk menyatukan posisi suatu titik pada bidang dua dimensi. Nah, berikut ada koordinat kartesius, koordinat kutub. Ini beberapa yang perlu diingat, mulai dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Biasanya Aisyah mengingat dengan semua sinta cos. Berikut grafik dalam koordinat polar. Pertama ada lingkaran. Kedua ada kardioida dan limakon. Berikut contohnya. Ketiga ada lemniscate. Ini contohnya. Spiral. Yang kelima ada ROS. Lanjut, luas dalam koordinat polar. Biasanya kita ketahui dasar rumus luas lingkaran itu pi r kuadrat. Sedangkan luas juring lingkaran itu A sama dengan theta per 360 dikalikan dengan luas lingkaran. Atau A sama dengan theta per 2pi kali pi r kuadrat. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ada soal, hitunglah luas daerah limakon dengan persamaan R sama dengan 3 tambah 2 cos theta. Di mana 0 itu kurang dari theta kurang dari 2pi. Kita jawab. Kita ketahui dulu. Kita ketahui terlebih dahulu bahwa rumusnya adalah setengah integral batas atas batas bawah R kuadrat delta theta. Oke, sama dengan batas atasnya kita menggunakan ini 2pi, batas bawahnya kita menggunakan 0, setengah kita masukkan nilai R itu 3 tambah 2 cos theta kuadrat delta theta. Baru kita hitung setengahnya ini kita kedepankan karena dia merupakan angka konstanta yang tidak memiliki variabel, kita kedepankan integral 2pi, batas atasnya batas bawahnya ini 0, dalam kurung kita kalikan 9 tambah 12 cos theta tambah 4 cos kuadrat theta. Tutup kurung delta theta. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa cos kuadrat theta sama dengan 1 tambah cos 2 theta per 2. Jadi 4 cos kuadrat theta itu sama dengan 2 tambah 2 cos theta. Jadi dapat kita sederhanakan menjadi A sama dengan setengah batas atas 2pi, batas bawah 0, dalam kurung 9 tambah 12 cos theta tambah 2 tambah 2 cos 2 theta, tutup kurung delta theta. Maka dapat dijumlahkan menjadi A sama dengan setengah integral 2pi batas atas 0 batas bawah 11 tambah 12 cos theta tambah 2 cos 2 theta, tutup kurung delta theta. Kemudian ini kita dapat mengintegralkannya sendiri-sendiri, mulai dari integralkan 11 delta theta, terus integralkan 12 cos theta, juga 2 cos 2 theta. Sementara kita mengintegralkan yang di dalam kurung terlebih dahulu, mulai dari 11 itu kita integralkan menjadi 22pi, karena ada batas atasnya 2, terus cos theta itu sama dengan 0, cos 2t karena ada cos 2 theta itu juga 0, maka seluruhnya menghasilkan 0. Jadi, dalam kurung ini menjadi 22pi dibagi 2, masih ada konstanta di depan integral. Nah, lalu 22pi itu dibagi 2 menjadi 11pi, maka dapatlah 11pi, seperti itu. Lanjut, di contoh selanjutnya, saya menggunakan soal R sama dengan 3 kurang 3 sin theta. Di mana ini kalau kurang 3 sin, dia akan ke bawah. Nah, A sama dengan B, nilai A sama dengan B itu sama, ini menggunakan kardioida. Oke, lanjut. Apabila tetanya ini 0 derajat, maka R-nya mendapatkan 3. 30 derajat, maka R-nya mendapatkan 1,5. Sedangkan tetanya 90 derajat, R-nya mendapatkan 0. 150 mendapatkan 1,5 sampai seterusnya 270 derajat mendapatkan R-nya 6. Oke, seperti pada gambar, yang ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 sampai ke
360 derajat. Nah, di sini kita akan masukkan R-nya 3. Maka di sini, lalu 1,5 di sini titiknya R-nya, 0 pas di sini, begitupun seterusnya. Lanjut. Oke, di sini akan kita kerjakan. A sama dengan 2 dikalikan dengan setengah, integral 3 pi per 2 batas atas, pi per 2 batas bawah. Tutup kurung 3 kurang 3 sin theta kuadrat. Kita menggunakan R yang tadi. Kemudian, integral 3 pi per 2. Lalu ini dari mana dapat 9? Karena 3 pangkat 2 itu jadinya 9. 9 kita keluarkan sehingga ini dalam kurung menjadi 1 kurang sin theta. Delta theta. Oke, lanjut. Di sini jadinya 1 kurang 2 sin theta tambah sin kuadrat theta. Sama dengan 9 yang tetap 1 kurang 2 sin theta ditambah, nah yang ini kita rubah menjadi ini. 1 kurang cos 2 theta per 2. Sama dengan 9 yang tetap 3 per 2 kurang 2 sin theta ditambah dengan 1 per 2 cos 2 theta. Nah, 9 ini kita substitusikan, kita masukkan ke dalam menjadi 27 per 2, dikurangi dengan 18 sin theta, kurang 9 per 2 cos 2 theta delta theta. Lalu ini, lalu segini dapatnya 27 per 2 theta, tambah 18 cos theta, kurang 9 per 4 sin 2 theta. Ini batas atasnya, ini batas bawahnya. Ini kita substitusikan ke dalam, dikurangi dengan hasil yang ini disubstitusikan ke angka di dalam kurung. Maka dapatlah menjadi 27 per 2 pi. Oke, sekian pemaparan materi koordinat polar dari saya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.